Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. beberapa minggu vakum karena saya ke Lampung mengantarkan mahasiswa Australia yang sedang melakukan KKN sebenarnya. Jadi kalau di sini KKN, kalau di sana apa ya, field work. Jadi mereka memahami masyarakat Lampung yang berantem dengan gajah itu. Dan solusinya apa? Solusinya canggih, itu membuat website untuk mencari sumbangan supaya orang peduli dengan seluruh dunia, peduli dengan konflik antara gajah dan manusia ini. Dan itu menarik karena konsepnya itu menjadi rahmatul lil alamin, Prof. Imam. Jadi bahwa manusia itu harus memahami dan juga melindungi baik alam manusia maupun alam hewan dan tumbuhan. Nah, itu namanya ekosistem itu. Jadi pelestarian ekosistem yang harus dipahami oleh masyarakat dunia. Mahasiswa itu dididik untuk itu. Mahasiswa S1 loh, Pak. Bukan mahasiswa S3 itu. Jadi sudah dididik kayak gitu. Dan mereka, oh ya Allah, itu cerdas-cerdas. Cara bekerjanya dan beraninya itu loh. Padahal mereka ini kan belum dapat metode penelitian. Iya, tapi kemudian saat itu disiapkan untuk wawancara dengan masyarakat desa. Itu luar biasa. Terus pun dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengarkan cerita Mas Habib walaupun singkat itu menurut saya menarik sekali terkait dengan pendidikan kita ini. Kalau bicara pendidikan ya Mas Habib dapat pengalaman dari Australia, tapi lalu saya merefleksikan pada pendidikan di negeri kita ini. Pendidikan di kita ini sebetulnya kan memang masih jauh dari harapan, Mas Habib. Seperti misalnya kita mendidik sampai S1, bahkan S2, juga sampai S3. Di S3. Ternyata kan belum dari satu sisi saja, kemandirian itu kan belum ada, Mas Habib itu. Ini yang salah siapa kan itu kan. Seringkali tatkala kita mencari solusi kan mencari yang salah. Mungkin karena memang baru ditangkap dari sisi tertentu aja, Mas Habib, tidak utuh. Kalau Mas Habib tadi kan bercerita tadi kan secara komprehensif ya, secara utuh. Mendidik itu sesungguhnya untuk apa kan itu kan. Lalu ada di masyarakat apa kan itu kan. Perkembangan masyarakat terkini seperti apa kan itu kan. Sehingga ketika mendidik itu lalu menjadi jelas bahwa yang akan saya didik ini adalah anak-anak yang agar bisa hidup pada zaman yang cirinya seperti ini. Tuntutannya seperti apa. Karena itulah anak-anak harus saya didik agar bisa menjawab tantangan seperti masyarakat yang telah saya definisikan itu kan itu. Kita ini kan tidak begitu, Mas Habib. Kita ini pendidikan itu kan yang penting ada kurikulum. Yang kurikulum kita guru sisi sendiri, susun sendiri. Bahkan lalu kurikulum juga dibuatkan dari pusat sana. Yang juga belum tentu pusat itu paham tentang kebutuhan lokal dan juga kebutuhan masyarakat ke depan itu seperti apa itu kan. Karena itu ketika sekarang ini ada revolusi informatika seperti kayak gini ya, reformasi otomotif, informasi yang kayak gini, kan gelagapan semua sekarang ini sebetulnya itu. Kenapa? Karena pendidikan tidak disiapkan untuk menghadapi problem itu, gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah, sebetulnya kan masyarakat ketika kita melakukan pendidikan itu ingin seperti apa, kita masuk sekolah-sekolah itu kan tidak jelas sebetulnya. Yang penting lalu kemudian sudah melaksanakan kurikulum Departemen Agama. Yang penting sudah melaksanakan kurikulum dari pendidikan dan kebudayaan. Kan baru itu saja, Mas Habib. Dan pengertian sudah melaksanakan itu juga baru tataran yang sangat sederhana. Formalitas. Yang penting mata pelajaran sudah sampaikan dan sudah sekian kali pertemuan. Ya memang lalu jadinya ya kayak begini. Anak SMA hanya jadi cleaning service, anak SMA hanya jadi pelayan toko kan begitu, Mas Habib. Bahkan juga S1 pun juga tidak jelas. Nah karena itu kalau Mas Habib punya kesempatan belajar bersama-sama orang Australia di Lampung ini, menurut saya
ini pelajaran yang sangat bagus gitu Mas Habib. Dan apa namanya, kalau Mas Habib bisa membuat pikiran-pikiran lalu kemudian disumbangkan. Hanya memang di Indonesia itu begitu sulitnya Mas Habib untuk melakukan pembaharuan. Apalagi lalu nanti menyentuh soal-soal agama. Sensitif banget kasusnya Pak Panji Gumilang itu kan. Beliau itu kan akan membuat sesuatu yang berbeda, revolusioner. Bagaimana mendidik orang yang nanti bisa hidup di zaman yang akan datang itu kan, bagaimana lalu kemudian agar bisa menjaga nilai-nilai sampai lalu kemudian selalu selalu menyanyikan Indonesia Raya yang komplit itu, lalu kemudian macam-macam. Tapi kita tidak usah ikut itulah. Tapi saya hanya ingin katakan bahwa itu risiko sebetulnya dari pembaharuan itu, pendidikan itu. Nah, saya sesungguhnya senang sekali cerita Mas Habib, dan itu juga saya alami Mas Habib ketika saya memimpin UIN ya. Ketika saya memimpin Muhammadiyah dulu, lalu kemudian juga memimpin UIN ini. Saya memang kalau sudah bicara pendidikan sedih banget. Sangat jauh dari apa yang saya harapkan itu Mas Habib. Seperti misalnya sarjana perguruan tinggi Islam itu akan menjadi apa gitu kan. Katanya perguruan tinggi Islam mestinya kan berbagai bidang ilmu kan digali dari Al-Quran ya, dan Sunnah kan itu waktu itu. Tapi kalau kita lihat di mana-mana, jangankan kok mampu menggali, membaca saja itu udah fase Mas Habib kitab suci itu loh. Itu kan berat banget waktu itu saya. Sampai lalu kemudian saya pondok ma'had itu, lalu kemudian saya ajak belajar bahasa Arab 5 jam setiap hari. Setiap hari kan 5 jam. Supaya memahami teks. Supaya bisa memahami teks itu. Belum lagi lalu kemudian nanti setelah itu berbagai macam jenis pengetahuannya saya bisa diaplikasikan. Saya ini Mas Habib, saya tidak bisa secara detail mengikuti apa yang Mas Habib lihat ya, karena saya tidak lihat. Saya ketika menjadi rektor itu memang ini harus dirubah ya. Saya sampai waktu itu punya cita-cita agar UIN Malang itu punya tanah 1000 hektar Mas Habib. Nah, saya sudah waktu itu survei gitu, bahkan juga sudah ada orang yang mau menjual 1000 hektar. Mau saya nanti di 10.000 hektar itu tak pakai untuk fakultas peternakan, pertanian, kelautan misalnya Mas Habib. Jadi multidisipliner. Iya, belajar pertanian itu ya di kebun gitu loh. Bukan di kelas saja. Bukan di kelas, lalu kadang pakai gambar-gambar gitu loh. Belajar peternakan itu ya di ternak sana, yang di tanah 1000 hektar itu gitu. Belajar tentang kelautan itu ya di laut Malang Selatan sana. Sehingga di situ ada literaturnya, ada profesornya letakkan di situ, lalu mahasiswanya belajar dari, sehingga lalu kemudian tidak saja tahu anak-anak, tapi juga merasakan gitu loh, merasakan menjadi petani, merasakan menjadi menjadi peternak, merasa menjadi ahli di bidang kelautan itu, sampai pemasaran. Mau saya itu seperti itu. Nah, kalau hanya dari membaca buku, ya sebetulnya tidak bisa apa-apa Mas Habib. Yang ngarang buku itu ya siapa, belum tentu benernya karena itu kalau itu di orang Australia, lalu kemudian kalau di sini KKN ya, seperti yang Mas Habib ceritakan itu, di sana betul-betul menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, dia cari masalahnya, kemudian ini apa gitu kan, solusinya apa kan. Mahasiswa kan anak cerdas ya, tentu kan dikasih tantangan itu kan menjadi luar biasa gitu. Dan kan kerjanya sampai malam. Ya tuh, apalagi kerjanya sampai malam. Itu sampai tersiok-siok istilah saya. Mata ngantuk, kadang-kadang dia udah mau tidur duluan, dia tuh masih menyelesaikan masalah itu loh mau saya itu. Sehingga memang sarjana pertanian itu tidak saja tahu petani, tapi juga mencintai pertanian. Belajar itu tidak hanya tentang Mas Habib, tentang bertani, tentang berternak, tentang berekonomi, tentang agama, tapi sampai kepada belajar beragama, belajar bertani, belajar berternak,
belajar menyelesaikan masalah seperti di Lampung Mas Habib itu. Itu menurut saya bagus. Ya seharusnya seperti itu. Hanya sekarang ini karena belajar itu hanya tentang itu tadi kan. Lalu hanya mendengarkan cerita sampai lalu menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Ya, tidak peduli outputnya seperti apa. Iya, seperti pengajian umum. Jadi saya teringat almarhum Prof. Malik. Jadi beliau selalu mengatakan ilmu itu jangan dikotak-kotak. Nah, kebetulan kami ini membawa rombongan hanya 9 orang mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Dan mereka kerjasama. Jadi ada perawat, ada apa namanya ekonomi, antropologi, bahkan ada linguistik. Jadi mahasiswa linguistik gabung di situ. Jadi jangan dikotak-kotak ilmu itu, ya bareng-bareng lah. Ya memang kan, misalnya kan belajar itu kan hanya lalu kemudian kan ada spesifikasi ya, tapi lalu kemudian beraneka ragam kan gitu Mas Habib. Ya memang sekolah itu apa sih fungsinya? Kan untuk menyiapkan kehidupan di masa yang akan datang kan itu kan. Dan di masyarakat kan tidak dikotak-kotak. Tidak dikotak masyarakat tidak dikotak-kotak. Jadi seperti itu. Karena mereka itu hanya tahu satu, tidak tahu yang lain. Iya, itu jadi tidak bisa kerjasama akhirnya gitu loh. Jadi itu saya secara spontan itu saya tadi baru baca Mas Habib. Katanya akhir zaman itu akan datanglah Dajjal. Jadi Dajjal yang tugas yang perbuatannya itu merusak kehidupan masyarakat itu. Yang menarik yang tadi baru saya baca itu ciri Dajjal itu kan katanya hanya punya mata satu ya. Mata dua saja tidak merusak, ini kok mata satu gitu pikiran saya. Lalu saya renungkan mungkin yang dimaksud bermata satu itu apa namanya tidak komprehensif itu Mas Habib. Jadi kita ini kan punya dua jenis mata tuh Mas Habib. Mata kepala dan mata hati ya. Yang digunakan jangan-jangan hanya mata kepala aja. Belum sampai. Mata hatinya tidak digunakan. Padahal kebenaran itu justru berasal dari mata hati itu gitu kan. Iya kan? Ini kan kehidupan yang parsial kalau hanya bulan mata kan sudah subjektif, sudah terbatas, digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jangan-jangan kehidupan modern itu malah justru kalah bila dibandingkan dari sisi kemanusiaannya. Bila dibandingkan dengan masyarakat dulu yang itu juga diingatkan dengan istilah Dajjal itu. Hanya menggunakan mata kepala, tidak menggunakan mata hati. Padahal dua-duanya kan harus digunakan Mas Habib. Mas Habib kalau hanya menggunakan reasoning dengan otaknya kan kurang. Tapi kalau dengan hatinya kan menjadi komplit. Nah, maka dengan upaya-upaya pendidikan seperti itu ya, maka lalu Mas Habib katakan komprehensif, ya, menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, dunia manusia, tapi juga dunia yang miskin, yang semua kan gitu kan. Nah ini menurut saya ya itulah pendidikan Mas Habib. Dan menurut saya itu bisa loh sebetulnya. Di sini itu bisa. Asalkan menurut saya tidak terlalu tekstual ngikuti peraturan itu loh. Tidak hanya menjadi pelaksana itu loh. Ada inovasi istilahnya kalau bahasa nalar itu loh ya Mas. Otak itu harus digunakan kan. Jadi kita rambu-rambu tapi kita harus menggunakan itu kan. Ya saya rambunya tetap kita harus, tapi kita mesti menggunakan situasi kayak gitu kan, kita ngikuti pemerintah kan itu kan. Tapi bagaimana ngikuti pemerintah itu tidak minimalis, tapi berlipat-lipat daripada aturan daripada pemerintah itu kan itu kan. Bukan saya lalu ingin punya nama gitu kan. Yang saya lakukan ketika saya mimpin itu kan, coba saya kan menghadirkan ma'had di tengah-tengah kampus, dan itu risikonya juga berat. Misalnya saya tahu bahwa mahasiswa itu kemampuan berbahasa Arab kurang, saya mengambil keputusan belajar bahasa Arab jangan hanya seminggu 2 kali atau 3 kali, setiap hari 5 jam dari jam 2 sampai jam 8 malam, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan itu. Selama 1 tahun, bukan lalu dihitung semester, nanti banyak libur.
tinggal di Mahat. Ternyata bisa gitu Mas Habib. Dan mereka mampu. Mampu. Nggak seperti kita dulu. Iya, nggak seperti kita dulu mampu gitu loh. Nah kalau semua itu seperti itu ya, tidak target minimalis yang itu dari pemerintah itu menurut saya bisa. Itu menurut saya bisa. Ada bedanya otaknya orang Indonesia dengan otak luar negeri yang sama. Nah saya ini kan tidak pernah belajar tuh Mas Habib tentang bagaimana bertani pakai hidroponik gitu kan. Saya hanya baca sedikit saya terapkan itu. Ada karyanya itu coba kan banyak sekali itu di kanan kiri rumah ini kan. Tak tanami berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran kayak begini dengan muatan teknologi. Maka saya lalu sebetulnya ini bukan saya pakai untuk mendapatkan penghasilan kan, hasilnya kan saya bagi-bagi tetangga saja, tapi membuat contoh saya ini. Jiwa guru ini menginspirasi. Contoh. Nah, karena itu kalau hanya bersaing ya Mas Habib. Dengan luar negeri itu menurut saya asalkan mau ya. Bisa menurut saya dan bukan hal berat tuh. Kalau menurut bukan hal berat. Tapi menurut saya bisa dilakukan oleh siapapun. Contoh kuncinya adalah asal mau kerja keras dan ingin punya prestasi. Bangsa ini kan sejak saya kecil kan diomongi ketinggalan dengan orang asing ketinggalan. Sekarang umur 70 kok juga masih ketinggalan. Apalagi sekarang ada gejala baru. Apa itu? Iya, pemuda-pemuda itu pindah ke Singapura ribuan. Iya, karena merasa nggak serp gitu. Iya di sini, makanya dibikin yang di sini ini aman gitu. Yang cerdas malah ke Singapura. Iya, banyak. Ke santri nih, santri yang sekarang menjadi ahli apa itu di Singapura. Santri dari mana? Jawa Tengah atau mana? Iya. Santri betul. Dan dihargai di sana. Dan mereka sekarang kan matanya semakin bisa lihat dunia ini semakin luas tuh Mas Habib kan. Sehingga lalu kan namanya orang ya, bagi orang yang mau berpikir kan. Itu kan juga ingin di mana dia bisa melakukan sesuatu yang terbaik kan gitu kan. Apalagi lalu kemudian aturan-aturan membolehkan gitu. Ya Mas Habib kalau dulu kan hanya dari Banyuwangi tidak mau ke sini. Tapi setelah di sini kan juga mau ke tempat lain kan itu Mas Habib. Itu. Jadi kalau menurut saya memang harus ada perubahan, ada upaya untuk meningkatkan lah ya kualitas daripada pendidikan ini. Dan intinya saya senang sekali mendapatkan cerita dari Mas Habib bagaimana orang asing ya mendidik para anak-anaknya, dan kebetulan praktek kegiatan kerja nyata ya kalau di sini di Lampung, dan Mas Habib dilibatkan. Tapi saya punya keyakinan Mas Habib, sehebat-hebat orang asing itu sebetulnya kita pun bisa. Sehebat-hebat orang lain kita bisa. Dan Mas Habib juga tahu apa yang saya lakukan kan. Ketika saya ikut mimpin Muhammadiyah dan juga ketika saya mimpin, dan itu kan bisa. Buktinya bisa kan, saya kan mendapatkan penghargaan Mas Habib. Penghargaannya apa? Ketika saya menjadi rektor terakhir itu tidak kurang dari 32 negara. Asal daripada mahasiswa yang kuliah di UIN Malang. Berarti kan kalau mau datang ke sini itu kan sudah mengakui, sudah menghargai, iya toh kan? Hanya kita ini harus dirubah mental kita itu. Mental mengagumi orang lain, lalu kemudian merendahkan kita tanpa mengagumi orang lain, merendahkan kita tanpa ada kebangkitan. Maka yang diperlukan adalah kebangkitan itu. Kebangkitan kita, cara hidup ini, cara memperbaiki diri, cara memperbaiki lingkungan, memperbaiki negara, bangsa ini harus dirubah. Menurut saya itu. Hanya memang sayangnya ada risiko kalau perubahan itu, risiko itu berat. Nah itu seperti yang dianggap nyeleneh. Saya dulu kan pernah kan dibunuh ya, kan dibawakan pirang mau dibunuh gara-gara ketika saya gara-gara merubah style dari UIN, kayak gitu, merubah belajar harus 5 jam bahasa Arab sehari, kan dibawakan parang saya mau dibunuh. Itu lalu kemudian dilaporkan ke polisi, lalu dihukum 3 bulan Mas Habib waktu itu. Itu risiko. Dan orang itu dari Banyuwangi saya dengar.
Malu saya ngomong. Iya Pak Tabib. Yang bawa parang itu dari Banyuwangi. Ya kalau bisa kuat ya, kuat pikirannya kuat, urat-uratnya kuat, tulangnya kuat, hatinya kuat, jantungnya kuat, gitu kan, darahnya beredar lancar dalam tubuh ini, gitu kan. Itu kan akan menjadi manusia unggul. Dan kalau manusia di manusia unggul kan rahmatan lil alamin kan begitu. Ujung-ujungnya rahmat. Kalau kita lemah bagaimana rahmatan lil alamin? Rahmatan untuk dirinya sendiri aja tidak mampu. Sarapin apa nih Bang? Jadi sebaik-baiknya manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas itu. Khairun nas anfa'uhum linnas itu ya adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Lah bagaimana memberi manfaat kalau kita sendiri tidak kuat? Ngurusin dirinya sendiri aja. Iya kan? Makanya itu lembaga pendidikan harus melahirkan orang-orang kuat. Harus melahirkan orang-orang yang mampu menjadi rahmatan lil alamin kan itu Mas Habib. Dan menjadi rahmatan lil alamin ini tidak gampang, harus lewat sebuah proses itu panjang, ya. Yang prosesnya itu ya tidak hanya sekedar diukur secara minimalis, harus apalagi maksimalis. Tes-tesan ya, multiple choice. Gimana Habib? Matur nuwun sangat Prof Imam. Jadi ini saya jadi dapat pencerahan karena saya ini bukan mengagumi sebenarnya. Artinya ya mereka begitu. Kebetulan pada saat itu ada mahasiswa Indonesia yang sedang KKN juga di desa itu. Saya membandingkan aja bedanya begini sih. Indonesia begini, bahkan kemarin itu kan ada berita yang sangat nggak enak itu. Jadi ada sekelompok mahasiswa dari Malang atau dari mana KKN, kemudian karena dia terlalu semangat mencari negatifnya desa itu, katanya kurang ini di TikTok, jadi di media sosial. Akhirnya ujung-ujungnya malamnya diusir itu. Satu kelompok mahasiswa itu KKN diusir. Terus kamu kok menjadi negatifnya desa itu. Seharusnya kan mencari positifnya. Ya inilah sih sebetulnya sebagai tanda Mas Habib, sebagai tanda kualitas pendidikan kita. Bahwa orang itu lihat kualitasnya itu dilihat dari sisi apa yang dilakukan. Kalau orang itu hanya bisa melihat negatifnya orang, itu sebetulnya kepintarannya ya paling rendah. Jadi kalau orang itu suka mencari kejelekan orang, itu pertanda bahwa orang itu sebetulnya kualitas pribadinya sebetulnya rendah. Yang sulit itu kan bagaimana mencari potensi-potensi yang ada pada dirinya, yang potensi-potensi yang masyarakatnya. Kalau orang bicara lihat potensi-potensi mampu itu, itulah tandanya yang positif. Berpikir positif. Itu namanya ya berpikir positif namanya. Itu kan itulah orang pintar sebetulnya. Karena itu kita jadi guru itu jangan lalu diajak. Jangan diajak untuk mencari negatifnya. Gitu. Akibatnya diusir. Matur nuwun sangat Prof Imam, ini udah panjang banget. Jadi saya terima kasih dapat pencerahan yang luar biasa. Insya Allah saya akan walaupun tidak bisa menulis dengan baik, barangkali akan di konten YouTube ini supaya bisa menjadi pencerahan para pendidik di sana. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.